Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa itu ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri selalu berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lainnya. Nah, contohnya apabila kita masukkan ikhlas dalam konteks ibadah, maka berarti ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dicap soleh atau solehah sama orang lain, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya tidaklah mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran maka akan runyam. Banyak orang sibuk memikirkan dirinya sendiri namun lupa untuk memprioritaskan agama dalam hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi sangat penting karena setiap amalan yang kita lakukan apabila tidak ikhlas maka tidak sah di mata Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan karena ingin disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadis tersebut adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang akan kita dapat. Semakin ikhlas dia melakukan amalan tersebut maka akan semakin besar pula balasan yang ia terima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu maka akan semakin bernilai juga amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami apa makna dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita.
Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya telah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.